pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi perjalanan kereta api. Hai, namaku Mayang. Lahir dan punya masa kecil di Blitar membuat aku acap kali rindu untuk pulang. Pulang ke Blitar di masa pandemi COVID-19 ini harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dan selalu mengenakan masker. Blitar, aku datang. Blitar, Kutha Cilek Kang Kawentar, wilayah yang berjarak 160 km arah tenggara dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, memiliki suhu udara sejuk, nyaman, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang macet dan penuh polusi. Sebagai kota yang menyimpan banyak kisah bersejarah, selain menawarkan wisata sejarah yang menarik dengan berbagai cerita uniknya, Blitar juga memiliki ragam wisata lain yang sayang untuk dilewatkan. Ikuti perjalananku untuk eksplor Blitar City. Berada tepat di jantung kota Blitar, alun-alun yang selalu menyuguhkan nuansa hijau masih menjadi pusat keramaian. Sementara di seberang jalan, Taman Pecut menyambut. Sebuah ikon baru kota Blitar yang mengantarkanku pada sosok pria pengayuh sepeda yang menjajakan es drop legendaris. Yang tak kalah kurindukan, aroma segar dan manisnya es pleret khas menjadi pembuka perjalananku di kota tercinta ini. Tempat paling penting menjadi tujuan pertamaku, Komplek Astono Mulyo, di mana sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia bersemayam. Dan di sini aku bertemu kedua sahabat kecilku. Sembari melepas rindu, mereka menemaniku berziarah. Kurang lengkap rasanya jika cintaku pada Blitar ini tak terwujud atas sikap hormatku pada sang pendiri bangsa. Hal ini membawa langkah kakiku mendekati ke pusara Bung Karno. Selesai berkirim doa, kami sempatkan masuk ke Museum Bung Karno. Deretan foto yang tertata rapi menceritakan perjuangan di masa-masa awal bangsa ini berdiri. Menelusuri lorong demi lorong di antara deretan rak penuh buku di Perpustakaan Bung Karno, berdialog sederhana dengan sang pustakawan Budi Kastowo yang begitu detail menceritakan sosok Bung Karno seakan beliau hidup pada zamannya. Sangat inspiratif, betul-betul memantik semangat dalam jiwa. Kita, generasi yang merdeka, berhutang banyak pada Bapak Bangsa Insinyur Soekarno. Tak jauh dari makam Komplek Astono Mulyo, kami berkunjung ke rumah masa kecil Bung Karno, Istana Gebang. Bernuansa tempo dulu, sejuk, nyaman, dihiasi lukisan dan foto-foto keluarga, serta benda-benda bersejarah peninggalan Soekarno yang terawat dengan apik.
Di sisi barat bangunan utama terdapat balai kesenian yang biasa digunakan para seniman Blitar berkarya sebagai semangat melestarikan budaya. Blitar tidak hanya memiliki Bung Karno, tokoh hebat lainnya Sudanjo Supriyadi. Namanya diabadikan menjadi sebuah gelanggang olahraga kebanggaan Blitar, merupakan tokoh sentral terjadinya pemberontakan PETA tahun 1945. Karena itulah Monumen PETA berdiri kokoh di depan Taman Makam Pahlawan untuk menumbuhkan semangat patriotik generasi muda. Setelah puas berkunjung ke tempat yang syarat dengan nilai sejarah patriotisme dan budaya, Blitar yang memiliki luas kurang lebih 32 km ini juga siap berbagi karya lewat kampung kreatif dan edukatif. Tapi isi perut dulu ya dengan pecel khas Blitar. Ya, Blitar surganya pecel nikmat. Sambal kacang yang gurih, pedas manis khas tiada duanya. Perjalananku berlanjut ke Kampung Kendang Sentul, sentra pembuatan kendang jimbe berskala ekspor. Dibuat oleh tangan-tangan terampil dan peralatan sederhana, membuat kendang jimbe begitu memperhatikan kualitas dan detail. Tak kalah kreatif, Kampung Batok Tanjung Sari menyulap batok kelapa menjadi tas, pernak-pernik, dan kerajinan yang bernilai ekonomi. Tidak heran kalau orang-orang Blitar punya jiwa seni yang tinggi. Bergeser ke area yang lebih rileks, mata saya dimanjakan ikan-ikan air tawar yang menari-nari di kawasan Fish Garden. Dan tahukah kamu, Blitar menjadi salah satu daerah penghasil ikan koi terbesar di Indonesia. Sebetulnya masih banyak wisata lain yang ingin aku kunjungi. Waterpark Sumber Udel, agrowisata Blimbing Karangsari, Goa Maria, Makam Adipati Aryo Blitar, dan lain-lain. Sebelum mengakhiri perjalananku hari ini, kusempatkan singgah di sebuah masjid yang indah. Desain bangunan dan ornamennya mengingatkanku pada Masjid Nabawi di Madinah. Tuhan yang Maha Kuasa karuniakan keragaman etnis, budaya, dan kepercayaan, menjadikan Blitar kecil ini begitu kaya, hidup harmonis dan saling peduli. Rasanya tak cukup hanya sehari berada di Blitar. Cobalah duduk bersama orang-orang yang mencintai Blitar. Rasakan auranya, rasakan atmosfernya. Blitar begitu spesial. Blitar, zaman Jepang nate gempar. Peta prontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar. Eyang. Dok. Maka dari itu, Dok, Blitar itu sungguh sangat istimewa dan sangat tepat untuk pariwisata. Iya ya. Nah, karakternya sudah terbentuk dengan satu sikap yang sudah diciptakan dengan karya yang namanya Rida Hangudijaya. Beruntungnya aku bisa mengenal Blitar. Banyak pelajaran hidup yang bisa aku ambil, yaitu semangat dalam diri untuk bekerja keras meraih kejayaan. Rida Hangudijaya. Blitar, aku pamit untuk sementara. Sampai jumpa lagi, aku pasti kembali karena ada rindu di kota Blitar.